bisnis. Mungkin karena tempat kuliah orang kaya jadi orang gitu ya. Karena kan terkenalnya kan kayak gitu kan. Gitu ya. Jadi lo sendiri terus ceritanya. Gue sendiri waktu itu, terus habis itu akhirnya waktu di entrepreneur itu kuliah entrepreneur terus harus ada bikin project lah gitu, bikin bisnis. Oke. Nah terus akhirnya waktu itu gue waktu kuliah itu kebetulan part time di salah satu startup lah gitu di Jakarta. Di Jakarta. Nah terus abis itu ada trouble ternyata, maksudnya ada permasalahan nih yang ditemuin. So jadi waktu itu bos gue bilang nih, katanya Del kita butuh ini lagi nih gitu, kayak butuh orang lagi, kira-kira gimana ya carinya gitu. Terus aku kasih lah solusi yang waktu itu ya aku pikir kayaknya ini bakal works gitu. Lo kepikir solusi itu tiba-tiba aja gitu? Atau lo cari riset dulu kayak gitu? Iya, awalnya kepikiran, oh ini kayaknya keren nih kalau misalnya gue bikin. Berarti lo masih berandai-andai dulu. Lo kasih ke bos lo pada saat itu? Iya. Terus gimana kalau misalnya konsepnya kayak gini gitu. Terus kayak bos gue bilang, oh ini bagus nih kalau misalnya lo bisa realisasiin, gue bakal jadi klien pertama. Langsung dapat klien, langsung dapat duit lah gitu ya. Sayangnya enggak. Namanya startup ya, gue belajar waktu itu namanya startup tuh awal-awal tuh kayak lu tau lah ya, lu ada di startup gitu, di dunia startup kan. Jadi kayak nggak ada ya namanya uang tuh bukan prioritas utama startup gitu, malah keberapa gitu, kesekian lah istilahnya. Jadi awalnya ya kerja sosial dulu kayak gitu. Nah, kerja sosial waktu itu di Jakarta, terus gue bawa project ini ke kampus juga, buat jadi project kampus. Terus abis itu jadi skripsi, setelah jadi skripsi oh ini karena udah diseriusin gue kayak sayang nih gitu kan, gue juga punya visi misi juga bagus juga gitu kan, istilahnya mau ngebantu kayak pendidikan lah istilahnya di Indonesia. Ya udah akhirnya gue terusin ya walaupun berdarah-darah sampai sekarang. Itu di tanda tangan, ada garis bawah itu berdarah-darah itu kan kalimat yang agak serem ya. Agak serem. Berdarah-darah maksudnya gimana? Maksudnya apakah ya susah mencapai yang diinginkan atau mungkin nggak sesuai harapan lo atau gimana sih? Nggak sesuai harapan. Nggak sesuai harapan. Nggak sesuai ekspektasi yang gue kayak, gue bakal kayak gini nih saat gitu kan. Padahal lo cuma berandai-andai terus tiba-tiba lo pengen realin ya. Ternyata nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu. Nah, ini kan lu pernah jalannya di Jakarta kan sebelumnya, Quarko kan di Jakarta sebelumnya. Terus tiba-tiba lu baliklah ke kota lu tercinta, tempat lu mengabdi gitu ya. Terus kan lu jalani juga kan di Palembang. Iya. Nah, lu ngeliat gak sih apa perbedaannya lu ngejalanin startup Quarko di Jakarta sama yang di Palembang gitu? Iya, gue malah ngerasa ya, gue bawa Quarko ke Palembang itu lebih hidup malah dibanding gue di Jakarta. Wih, ini poin yang cakep nih. Berarti masih ada harapan dong. Masih ada harapan. Berarti Palembang lebih bagus nih ya. Lebih bagus. Oke, terus. Karena lebih hidupnya gini, karena di Jakarta tuh banyak banget bisnis-bisnis dan startup yang udah berkembang istilahnya. Lo gue nih, ya gue bisa apa sih istilahnya kayak gitu loh. Jangan merendah loh. Ya maksudnya secara investasi tuh ya nol gitu istilahnya, cuma cost pribadi. Terus juga secara pendidikan juga gue nggak yang lulusan Harvard atau lulusan apa kayak gitu. Minimal lo lulusan inilah tempat orang orang hebat lah. Terus abis itu ya udah, jadi kalah lah istilahnya. Gue secara modal pun kurang banget gitu kalau gue buka di Jakarta. Tapi ketika gue buka di Palembang masih istilahnya lahan hijau lah istilahnya gitu. Jadi banyak orang yang belum melirik beberapa pasar-pasar tertentu. Oke. Terus lo balik ke Palembang, lo buka Quarko. Apakah di sini lo ngerasain berdarah-darah? Kalau Palembang bilang daka-daka gitu, eknya harus berdakot gitu. Susah nggak? Apakah beda dengan yang di Jakarta? Kan lo bilang Jakarta lebih sulit. Betul. Pas lo balik ke Palembang berdarah-darah juga? Atau kan kayak lo bilang bener-bener lo nggak, lahannya banyak dari lahan hijau? Gimana sih? Jadi kalau menurut gue sih setiap daerah tuh punya problem yang berbeda-beda ya. Kalau di Jakarta gue dapat problemnya adalah yaitu dari resource-nya. Oke. Ya dari persaingannya. Tapi kalau misalnya di Palembang persaingannya memang nggak ada, sedikit lah kayak gitu kan. Kecil. Nah, tapi di sini setelah lu implementasiin pasarnya berbeda banget gitu. Dari yang ada di Palembang sama di Jakarta. Jadi gue pivot waktu di Palembang. Model bisnisnya lu ubah? Gue beda. Ubahnya jadi apa? Jadi lebih ke event organizer. IO dong? IO. Lu ini kan jauh ya? Lu memikirannya HR kemarin. Betul. Tiba-tiba lu jadi IO. Nah kenapa? Emang lu lihat pasar IO lebih menarik apa gimana sih?
Iya, sebenarnya sih kalau as a tujuannya, as a goalsnya sebenarnya sama aja. Jadi kayak sebenarnya ingin ya meningkatkan pengembangan diri lah kayak SMA, SMK dan mahasiswa gitu. Nah sebenarnya sama aja goalsnya. Cuman waktu yang di Jakarta waktu itu berbasiskan aplikasi, lebih ke kayak Miss and Match. Oh, lu dulu udah ada aplikasinya? Udah ada. Sorry, website. Website-nya udah ada. Lu Udah bikin ada. platform teknologinya gitu. Betul. Nah, terus platform itu lu bawa ke Palembang nggak berjalan? Nggak berjalan. Jadi lu ubah jadi IO. IO tapi nggak pakai platform gitu ya? Nggak pakai platform, Nggak. jadi tradisional aja. Tradisional. Terus berapa lama dari Quarko lu bawa ke Palembang? Sampai hari ini masih jalan nggak? Atau udah tewas di kuburan kandang kawat gitu? Iya, jadi lebih ke ini sih kali apa ya, penyebutannya kayak lebih mati suri ya. Waduh. Dia bisa dihidupin lagi Nggak kalau zombie. Nggak zombie. Nggak zombie. Iya. Kalimatnya nggak zombie loh. Bisa dihidupin lagi kalau ada cuannya. Ya lo ya semua orang bukan cuan. Realistis, Ya ya. mungkin teman-teman yang lihat pengen Iya. jadi volunteer kali. Oh boleh? Iya gitu. Iya, Berarti volunteer. ini ada punya startup namanya Quarko. Iya. Quarko yang berkaitan dengan event organizer yang mengarah kepada edukasi, ya edukasi. Betul. Sekarang lagi mati suri. Mati suri. Nah, lagi butuh teman-teman yang mau coba terjun ke startup. Nah, coba boleh nanti ngobrol ke Adel gitu ya. Kita cari tahu gimana. Ya. Nah, terus kita tinggalin dulu Quarko. Siap. Sama ninggalin dulu gift, nanti Oke. gift terakhir. Gue pengen ke pribadi lo dulu. Oke, Gitu. waduh. Ini agak-agak private kan. Oke. Mungkin lo sering diwawancara nggak pernah ditanya. Gue yang nanya sekarang. Lo apa alasan lo pilih dari Jakarta dengan segudang banyaknya yang lo bisa ambil ya? Baik itu di pekerjaan maupun startup, tiba-tiba lo pilih balik ke Palembang. Oke. Apa alasan yang utama lo? Karena kan tema kita kan balik ke Palembang demi industri kreatif kan. Iya. Bener atau enggak temanya atau beda? lo jelasin. Iya. Sebenarnya bener nggak bener juga sih sebenarnya. Wah, ini nggak bisa jadi tagline. Oke. Terus. Iya. Jadi sebenarnya nggak mau pulang ke Palembang tuh nggak mau Awalnya? Awalnya. Oke. Pengen, enak banget di Jakarta tuh kayak semua lu pengen tuh ada istilahnya. Oke. Terus kok balik ke sini? Kenapa balik? Sebenarnya tuntutan dari orang tua awalnya. Oh, orang tua lo suruh balik. Iya, suruh balik karena di sini orang tua punya bisnis. Oke. Iya, kebetulan juga di industri kreatif juga. Oke. Wedding organizer. WO. Gue harus bantuin lah istilahnya, bantuin nyokap bokap lah istilahnya buat nginin bisnisnya. Ngebisnis. Ngebisnis. Tapi ketika lo suruh balik, mau nggak mau kan lo ya balik ke Palembang dan lo harus nggak mungkin dong cuma ngurusin bisnis doang, bokap dulu doang. Makanya lo coba pilih bisnis-bisnis yang lain lah Iya. untuk pengembangan diri lo kan. Bener, gue Nah. gatelan sih orangnya. Iya, gatelan orangnya tuh kayak, aduh ini kalau Lo nggak bisa cover zone lah ya. Iya. Terus sekarang karena alasan itu lo balik, terus lo ngelanjutin bisnis orang tua lo. Betul. Sekarang bisnis orang tua lo lebih besar cuannya atau bisnis lo? Iya kan orang lo pengen tahu. Iya, nih. iya, iya, Lo balik iya. ke Palembang karena orang tua kan? Iya, Gitu. betul. Jadi ternyata bisnis orang tua lo cuannya nggak seberapa, justru bisnis lo sekarang lebih cuan. Iya. Yang benar yang mana? Iya, Bisnis iya. orang tua lo apa bisnis lo sekarang? Iya, lagi inilah Oh, apa masih lo tanding-tandingan oker-oker lah. Iya. Terus udah punya pacar? Woi. Ini semua orang harus tahu. Iya, semua orang Soalnya tahu. abis ini lo bakal banyak dicari lo. Dicari. Di follow minimal gitu. Oke. Udah kalau gua sih tahu ya, tapi kalau dari mulai besoknya bisa jadi cowoknya juga nonton. Aduh bahaya nih. Iya, iya. Udah punya. Itu udah sold out teman-teman. Udah sold out. Ya, jadi mungkin yang pengen kenalan mungkin lebih ke arah mentoring, yang pengen cari tahu gitu. Oke, Ayah punya bisnis WO. Betul, Selain orang tua. Selain itu ada bisnis lain. Gua sendiri. Ada. Iya, orang tua lo. Oh, orang tua gue Iya. nggak ada sih. Gak ada, WO berarti itu. lo dibesarin dari sebuah bisnis WO gitu. Iya, betul. Terus lo balik, lo ngebesarin WO-nya. Mm-mm. Ada mikirin lagi kedepannya lo mau ekspansi WO orang tua lo lebih gede gitu? Atau lo Ada. tinggalin bisnis yang nanti kita cerita? Iya. Ada? Ada. Berarti ada 2 bisnis yang lo lagi jalanin dan
kayak fotografi, videografi, kayak gitu, dokumentasi. Nah kalau GIF studio tadi GIF studio gitu, GIF production, lebih ke kayak digital marketing, terus lebih ke B2B. Lalu yang GIF production? Iya, bikin commercial break, kayak gitu kan, iklan. Terus itu kan mungkin perusahaan lo buat karena lo lihat tadi kan Palembang masih hijau, lo masih lihat ada perabot-perabot di situ. Latar belakang lo buat GIF apa sih? Nah itu menarik banget sih, sebenarnya ketidaksengajaan. Jadi awalnya gue lihat ada instastory temen gue nih, terus dia nge-instastory ada buka booth gitu, pertama kali buat buka booth di Wisuda Unsri. Iya, gue nggak tahu sih, mungkin ada insting dari orang tua atau apa ya, turunan kayak insting bisnis gue tuh langsung jalan gitu, kayak maksudnya kayak gue ngeliat, wah ini peluang banget nih kayak gitu. Paranormal loh. Lo bisa tahu ini bisnis bagus atau enggak gitu. Terus gue kayak wah ini peluang banget nih kalau gue buka bisnis di Wisuda ini gitu. Nah terus tapi gue waktu itu belum tahu mau buka apa. Gue ini lucu banget nih, gue sempet kepikiran mau bikin atau buka usaha cilor. Cilor tuh yang gimana sih? Yang telur gulung. Oh, itu jajanan SD zaman dulu. Iya. Terus. Karena waktu itu gue lagi suka aja cilor. Lo mau buat bisnis itu? Gue mau bikin bisnis itu karena gue lagi suka makan cilor. Terus gue cerita lah ke bokap gitu kan. Terus bokap bilang, terus kamu kapan kayanya? Terus bener juga sih gue pikirnya. Oh enggak juga ya, banyak orang cilor yang kaya loh sebenarnya. Iya. Terus. Tapi waktu itu bokap gue bilang kan kayak, kamu kapan kayanya gitu kan. Terus gue juga mikir, gue kapan kayanya ya kalau gue jual. Terus ya udah akhirnya kayak kebetulan di rumah kayak ada baru datang gitu kan, gue waktu wisuda di Binus. Waktu itu ada foto studio juga waktu gue wisuda. Jadi gue foto studio di sana on the spot. Nah terus gue kepikiran buat ini model bisnisnya bisa gue pakai di Palembang. Ternyata berjalan. Di wisuda ini ternyata berjalan. Di pertama berjalan, terus kedua berjalan. Waktu ketiga gue sama tim, jadi coba di sini. Kerja di sini kan, gue datang lagi. Kerja di WOV. Iya, duduknya di sini. Terus abis itu waktu itu ingat banget cuma berempat doang kan tim. Tapi yang kerja di sini bertiga waktu itu. Terus ngelihat ada dapur digital, kan waktu itu masih awal-awal ya kan. Ada IDN Times, banyak lah di sini, ada BSI. Terus gue kayak ngomong aja gitu sama anak-anak yang lain gitu kan. Gimana kalau misalnya kita punya kantor sini, asik kali ya. Bisa aja mereka. Iya, beneran loh ini. Terus gue kayak ngobrol-ngobrol gitu kan sama anak-anak kayak, gimana kalau misalnya kita punya kantor sini, keren deh gitu kan. Kayak kita punya kantor sendiri apa segala macam. Akhirnya nanya lah langsung sama Kojo dengan sangat berbesar hati. Kojo memberikan. Gak besar hati juga sih. Karena kita kolaborasi partner. Win-win solution ya. Terus jadi ini ternyata harganya juga masuk banget karena ya itu affordable banget. Akhirnya ya udah kita buka lah waktu itu pertama kali yang di sana kan. Dan GIF legit gitu. Karena gua tahu banget dia dulu pertama kali buat GIF itu dikit banget yang mau kerjasama ya. Betul. Paling 1-2 perusahaan itu pun bisa dihitung pakai jari lah. Sekarang mereka luar biasa lah, growth-nya cepet banget ya. Sekarang udah berapa banyak partner? Sekarang itu kurang lebih 35. Bayangin, 35 gua kenal mereka di bulan Maret. Jadi kurang lebih ini masih sekitar 9 bulan ya. Iya. 9 bulan dapat 35 partnership dan member ya. Jadi klien kalian juga ya. Iya. Ada satu klien besar juga, ada yang lokal juga. Iya, gitu. betul. Nah, kalau kita ngomongin soal ini kan pengen ngomongin industri kreatif Palembang. Nah, Adel ngelihatnya gimana sih secara kacamatanya Adelia melihat industri kreatif Palembang yang ada sekarang? Itu udah menurut Adel apakah ada yang bisa diberi masukan atau misalnya lo ada ide-ide gila yang menurut lo harusnya bisa kayak gini? Nah, menurut Adel gimana? Ada nggak? Menurut gue sih balik lagi ya, Palembang tuh penuh banget sama potensial sih menurut gue. Cuma emang harus sabar aja gitu. Kata kuncinya sabar. Sabar ya. Nah, kalau menurut gue sih industri kreatif di Palembang juga
bertumbuh terus menurut gue. Bertumbuh ya. Oke. Bertumbuh terus juga sumber dayanya juga udah mulai ada lah istilahnya kayak gitu, udah mulai kelihatan. Cuma memang sayangnya adalah yaitu tapi nggak disupport oleh digital. Oleh digital. Kayak itu gitu. Ada ngeliatnya kayak gitu. Iya, aku ngeliatnya kayak gitu. GIF juga mungkin akomodir UKM juga kali ya. Yes. Kita juga bantuin di digital marketingnya. Jadi kita mulai edukasi juga kayak pengusaha-pengusaha yang punya bisnis gitu untuk mulai mempergunakan digital. Terutama sih di marketingnya. Marketing. Iya, di digital marketing. Contoh. Ya orang pengen tahu yang GIF lakuin apa sih digital marketing seperti apa? Oke. Nah, jadi kan di sini ya pastinya kita mulai dari edukasi dulu sih awalnya kan. Jadi kita mencoba untuk melihat lah permasalahan marketing yang kira-kira bisa dilakukan oleh perusahaan ini apa. Nah, terus kita bikin dari masalah itu kita bikin planningnya, terus habis itu selama setahun ya, tapi ini selama setahun, terus planningnya, terus kita bantu juga eksekusi, kita ada tim eksekusinya untuk desainnya, videografer, fotografer. Terus habis itu reportnya juga, reportnya kita bikin report, jadi bisa tahu istilahnya gitu kan, kayak ini gue bener nggak sih ngelakuin digital marketing ini istilahnya gitu kan, kayak bener nggak sih gimana caranya biar bisa lebih optimalisasi lagi gitu. Terus sekarang yang dinikmatin oleh klien-klien
Oh, mereka baru sadar kan? Iya sih, mulai kayak, oh ya ternyata bisa loh cara ini gitu. Gue ternyata banyak gitu, ternyata marketing itu bukan cuma sekedar baliho, bukan cuma sekedar flyer, kayak gitu loh. Ternyata secara digital juga beri effort ya. Benar. Buat teman-teman pelaku usaha gitu. Iya. Apa yang lagi dilakuin oleh GIF ya untuk mendorong industri kreatif yang ada di Palembang? Ada nggak program-program kerja mungkin teman-teman yang lagi dengar, yang lagi nonton, mungkin GIF ada program apa yang bisa teman-teman itu berkontribusi untuk kan GIF juga dibentuk juga karena tadi mendorong pelaku usaha untuk digital, terus juga kalian punya production house untuk mendorong UKM juga gitu kan. Nah, secara industri kreatif kan lo juga bantu nih mendorong industri kreatif yang di Palembang. Iya. Nah, ada nggak program khusus untuk anak-anak yang di Palembang yang mungkin bisa kolaborasi barangnya GIF kayak gitu? Ada program khusus nggak? Jika ada ya mungkin ada bisa ceritain ke anak-anak Palembang kayak gitu. Kalau program khusus sih kita belum ini banget sih, maksudnya belum fokus banget ke situ karena juga dari pasarnya pun kita juga harus mulai edukasi dulu, maksudnya dari pasar juga harus edukasi. Jadi kalau misalnya program-program yang menuju digitalisasi. Paling kayak ya kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik buat kolaborasi boleh, terus kalau misalnya mau magang atau apa juga boleh, kita open banget. Anak magangnya nggak disuruh bikin kopi kan? Enggak dong. Soalnya banyak banget yang kayak gitu. Iya, enggak sih. Enggak kayak gitu karena di sini juga kopinya free flow. Free flow bisa baca Papres harian gitu ya. Teman-teman bisa pasang iklan di Papres dengan harga khusus. Saatnya promosi gitu ya. Gitu kita katanya kayak gitu. Iya, walaupun belum ada sponsornya, teman-teman mau jadi sponsor silakan. Boleh ya. Oke. Jadi enggak sih. Jadi kita benar-benar istilahnya lo bisa apa, ya kita bisa support apa kayak gitu. Jadi lebih ke personal kayak gitu. Nah, kalau program-program kita lebih ke sosial ya mungkin, bukan ke industri. Jadi kayak kita ada program wiki, ada card gitu, postcard, terus mereka kalian bisa ngisi kayak apa sih kata-kata supporting kayak gitu. Postcard itu nanti foto mereka. Mereka foto mereka nanti bisa dikasih ke anak-anak MUBA. Nah, MUBA tadi. MUBA tuh Musi Banyuasin. Apa Musi Banyuasin tuh yang anak-anak di Musi Banyuasin atau gimana biar teman-teman tahu gitu. Itu anak-anak yang di Musi Banyuasin gitu. Jadi kita kasih misalnya kalau Kojo nih seluruh anak Musi Banyuasin atau ada kategori tertentu? Ada kategorinya tertentu. Oh, yang mungkin mereka membutuhkan semangati gitu. Nah, terus disemangati lewat postcard itu, jadi bisa berkomunikasi dua arah melalui postcard. Jadi postcardnya nanti fotonya saya gitu. Dikasih ke kita, terus kita yang kasih ke mereka. Nanti mereka juga bisa kasih lagi ke Kojo. Jadi kayak surat-suratan lah kayak gitu. Surat-suratan kekinian. Mulia banget ya. Jadi menyemangati secara kreatif gitu. Secara kreatif. Oh, kan mungkin zaman ini WA udah terlalu biasa. Mungkin pakai merpati. Biar lebih kreatif lagi. Pertanyaan terakhir udah. Iya, oke. Udah lumayan banyak ya. Udah terlalu panjang kayaknya. Ntar iklannya susah lagi. Ini pertanyaan terakhir. Apa harapan lo untuk Palembang ke depannya? Selain lo bilang dari tadi gue nangkep lo selalu ngomong bahwa Palembang ini lahannya hijau. Iya. Berarti mungkin teman-teman yang nonton kan nanti yang di Jakarta terbuka gitu. Oh, gue balik Palembang nih, ternyata Palembang banyak oka. Nah, harapan lo apa sih buat anak-anak Palembang, pelaku industri kreatif maupun seluruh lah anak-anak Palembang yang dengar YouTube channel maupun podcast kita? Gue berharap sih kalau misalnya dari yang ya kayak gue lah istilahnya gitu ya, kayak pelaku kreatifnya itu sabar aja. Sabar, terus ya gitu sih. Kalau masalah istilahnya lo kalau misalnya kerja tuh ya uang pasti harus dipikirin lah ya, tapi maksudnya nggak melulu tentang uang gitu kan. Ya, itu yang pertama kalau untuk pelaku industri kreatif. Ini sabar. Nanti sabar, ternyata nanti ya ngabur dulu lah. Iya. Nanti lo tuainya nanti gitu. Yang penting lo ya berbuat dulu lah sesuatu gitu. Bener. Terus kalau misalnya untuk yang company atau pemerintah atau ya pelaku yang mendukung lah istilahnya industri kreatif ini, gue sih berharapnya mengerti dan mau membuka pikiran lah istilahnya kayak gitu. Melek digital, melek kreatif, jadi dan juga
tolong hargai teman-teman yang pelaku kreatif istilah kayak gitu kan, istilahnya lo sometimes ada nih kayak misalnya bikin video 1 menit doang gitu. Jadi kayak padahal bukan doang loh, maksudnya kayak mahal loh ilmunya. Mahal loh Lu ilmunya. kuliah 3 tahun, 4 tahun gitu, Iya. ngedit, belum lagi nge-hang laptop gitu. Nge-shootnya Harusnya diapresiasi. Iya, harusnya diapresiasi. Kayak laptopnya tuh harganya berapa? Kayak gitu kan, kamera harganya berapa? Gua ngerti jeritan hati lu lah. Iya. Kayak gitu sih. Kalau gue sih kayak menghargai lah. Mulai menghargai seni, mulai menghargai digital, melek digital kayak gitu. Kalau gue sih itu sih. Oke. Gue nangkep dari tadi, gue simpulin ya. Jadi sebenarnya Adelia Rizky Ramadhani. Gue sampai lupa saking cantiknya dia. Bisa. Abis ini banyak followernya. Jangan lupa follow Palpres juga mau main kayak gitu kan. Yang nangkep adalah pertama bahwa Palembang ini lahannya masih hijau. Jadi teman-teman pelaku industri kreatif yang di luar Palembang baliklah gitu ya, digarap banyak sekali yang bisa digarap. Terus kedua tadi gua nangkep adalah ternyata banyak juga komunitas-komunitas yang ada, mungkin mereka bingung after mereka di community terus mereka kerjanya di mana. Ya itu butuh peran-peran pendukung, investor-investor, terus perusahaan-perusahaan ya, mungkin startup-startup nasional yang mungkin ekspansi ke Palembang, mungkin bisa melirik ke komunitas-komunitas ini ya. Terus yang ketiga, gua nangkep tadi katanya sabar. Kalimat yang sering gua dengar ya, sabar. Jadi kata Adel, sabar dulu buat teman-teman pelaku usaha. Mungkin sabarnya ditabur dulu sesuatu gitu di sini, sabar sampai nanti kalian menuai gitu. Saya pikir seru banget ya Del, thank you banget ya udah datang ke podcastnya kita. Ya bareng kolaborasi apik ya. Saya kira kolaborasi apik media ternama di Sumatera Selatan, Palembang Express bersama coworking space pertama di Sumatera Selatan, My Office Coworking Space yang udah bantu kita untuk wujudin episode podcast kali ini. Buat teman-teman jangan lupa follow Instagramnya cewek cantik di samping saya. Gue sih udah follow udah lama. Follow di mana Instagramnya? Adelia R. Waduh. Gue sering ngecek nama dia liarnya doang. Enggak, orangnya nggak liar, orangnya baik. Best friend kita. Adelia, terus follow Instagram My Office juga di My Office Palembang dan juga di Palpres gitu. Teman-teman jangan lupa nanti besok kita akan ada episode-episode selanjutnya. Kalau nggak salah episode selanjutnya juga lebih gila dari ini. Saya harap sih cewek lagi. Biar gua biasanya kalau cowok gua agak gugup gitu. Iya. Oh ini malah yang cowok agak gugup. Iya, kalau cewek sih enggak. Kembali gitu ya. Gua enggak. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel YouTube-nya Palembang Express di Palpres Official, dan juga jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify, ceritanya anak Palembang, dan didengerin terus, dimantengin terus, mana tuh bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah maupun dimanapun kalian berada. Thank you dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.